Sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Kita hari ini merupakan hari yang Tuhan jadikan buat kita untuk kita bersama-sama bersekutu, beribadah bersama-sama. Baiklah, kita akan siapkan hati dan pikiran kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh. Biarlah kita sungguh-sungguh angkat pujian ini bersama-sama. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya, ku mengagumi sungguh kau ajaib. Sekali katakan, Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi sungguh kau ajaib. Katakan, Kau mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kau membuatku berada di matamu. Kita kemudian dari awal dengan sungguh katakan, Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi sungguh kau ajaib. Mau selalu bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di matamu. Katakan bersama-sama, aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di matamu. Bapak Ibu, kita bersama-sama merangkaki sendiri sama dari awal. Katakan yang sungguh-sungguh, Kau sungguh besar, Kau sungguh besar, karyamu ajaib, sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi sungguh kau ajaib. Sekali katakan, Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Sekali
Katakan bersama-sama, Kau Allah yang besar Tuhan, Kau sungguh ajaib. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, naikkan pujian bagi Dia. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Katakan sekali lagi, Kau lah yang besar. Kau lah yang besar. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya Kau yang layak Tuhan. Katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Ayam yang ada di hatinya. Membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang layak kami agungkan, Allah yang layak kami tinggikan. Perbuatanmu sungguh ajaib Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah henti-hentinya Engkau selalu mendampingi kami, Engkau selalu menyertai kami.
memberkati, melindungi, selalu melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami, segala hormat kami naikkan hanya bagi-Mu ya Allah kami. Pagi hari ini kami sungguh bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, kami boleh bersyukur, boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu, untuk kesempatan yang ada nih ya Tuhan. Seluruh hidup kami, seluruh keberadaan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang melayakkan setiap kami yang sudah hadir di dalam ruangan ini. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan mau basuh dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Untuk pergumulan kami, untuk permasalahan kami percaya jika kami serahkan di bawah kaki Tuhan, kami memperoleh kemenangan, kami memperoleh kebebasan ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang kami andalkan, Allah yang dapat kami percaya dan selalu kami percaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami yang sudah siap melayani pada pagi hari ini, biar Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua. Engkau memampukan setiap kami ya Tuhan, sehingga pelayanan yang akan kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Hamba Tuhan yang siap untuk melayani Tuhan, akan memberitakan firman Tuhan, Bapak Pendeta Paransakyu, biarlah Tuhan memberkati, mengurapi hamba Tuhan ini, boleh memakai hamba-Mu ya Tuhan, untuk menjadi berkat buat kami, pun kami yang akan mendengarkan firman Tuhan nanti Tuhan, buka hati kami, sehingga saat kami tegur oleh firman Tuhan, hati kami boleh terbuka dan kami menuruti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan, mohon Tuhan percepat langkah mereka, lindungi mereka Tuhan, boleh tiba tidak kurang suatu apapun ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita bertepuk tangan Bapak Ibu ya. Amin.
Berapa banyak dari kita yang mengalami kebaikan Tuhan? Tuhan baik. Kita mau memuji Tuhan dengan lebih sukacita lagi. Kita ingat waktu kita menyanyikan lagu ini, kita ingat berapa banyak kebaikan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdiri, kita bersukacita, kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Dia mati bagi kita. Bersama-sama dengan gereja dari segala abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kita memuji bersama-sama. Ada kasih di dunia, kasih di dunia, selalu menerima diri.
Sekarang sungguh tiada lagi kasih seperti itu. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Selain kasih-Mu, sekarang sama-sama dalam hati kasih-Mu tiada sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita akan berdua bersama-sama dan kita akan katakan belum pernah ada kasih dunia sanggup menerima diri selain kasih-Mu. Dalam
Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami jemaat-Mu beribadah kepada Tuhan dan kami ada di pertengahan ibadah. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami di pagi hari menjelang siang ini. Sehingga kami pulang dari tempat ini dalam menjalani hari-hari yang ada. Kami boleh membawa firman Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Supaya makin hari kami makin berkenan. Makin hari makin indah kehidupan kami di mata Tuhan. Dan untuk bisa mengubah dari yang tidak indah menjadi indah. Dari yang tidak berkenan menjadi berkenan. Yaitu melalui firman Tuhan. Sekali lagi kami memerlukan firman Tuhan. Nyatakan bagi kami sekalian. Dan pakai hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya, mulai hari ini hasil evaluasi itu berlaku Bapak Ibu ya. Untuk siapapun yang melayani dan termasuk di atas ya, di atas itu hanya mereka yang bertugas sebagai LCD. Kemudian pemusik wajib juga untuk berdiri saat pengakuan iman rasuli. Jadi ini kebijakan kita bersama. Jadi harap diperhatikan, bukan mau membeda-bedakan atau bagaimana, tetapi biar pemusik kita sedari dini ya bersama-sama selain melayani juga untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Ya, ikut ambil bagian di dalam tata ibadah yang ada. Karena di beberapa tempat sidang jemaat, para pemusik habis main musik, mereka kabur keluar. Tidak ikut ibadah. Mereka ngumpul. Nanti kalau sudah selesai khotbah, mereka buru-buru masuk lagi di tempat di mana mereka mau mainkan musik. Nah, di gereja kita memang selesai ibadah langsung naik ke atas. Itu ya. Cuman di atas kita nggak bisa pantau. Benar-benar dengar firman Tuhan atau asik main handphone. Ya. Jadi nggak ada yang istimewa. Termasuk saya di sini, Bapak Ibu. Saya sekalipun hamba Tuhan, saya tidak termasuk yang istimewa. Kita sama-sama. Ya, harap dimaklumi itu pemusik-pemusik di gereja kita ya. Ini ada siapa? Afin, ada William, ada Eliezer. Ya, ini berat tapi ini khusus untuk kebaikan kalian juga sebagai pemusik. Amin. Ya, kita mau membudayakan sesuatu yang baik. Termasuk yang LCD di atas. Karena sering nge-lag itu nggak sesuai. Lagunya udah dinyanyikan, lagunya nggak muncul. Berdiri juga begitu untuk baca Alkitab. Udah bengong jemaat, mana nih di layar nggak muncul-muncul gitu ya. Ini mulai hari ini dan seterusnya harap diperhatikan. Baik, sidang jemaat. Yang kedua, pemuda remaja dari kemarin sudah memulai ibadahnya. Ya, sekalipun tidak banyak, kita akan tetap konsisten di dalam pembinaan remaja pemuda. Saya yang akan ambil alih untuk melayani pemuda remaja dan nanti akan dijadwal. Mungkin juga majelis nanti ada yang bawa firman gitu ya, sebagai bagian dari pembinaan terhadap remaja pemuda. Jika jemaat juga ada yang berminat,
silakan hubungi Pak Pendeta Paran. Pak, saya mau sampaikan firman Tuhan nih di kebaktian pemuda remaja, mau berbagi pengalaman. Silakan gitu ya. Tempat kita ini terbuka untuk bertumbuh bersama. Kita akan lihat firman Tuhan. Kemarin saya sudah sampaikan di pemuda remaja, karena renungan singkat tidak sepanjang saat khotbah seperti ini. Diambil dari 1 Korintus. Ayatnya, pasal 4 ayatnya yang ke-17. Mari sidang jemaat kita membaca bersama-sama. 1 Korintus pasal 4 ayat 17. 1, 2, iya. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah ya, saya ulang. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengetahui dengan pasti, Rasul Paulus mengetahui dengan pasti bahwa jemaat yang ada di Korintus itu penuh dengan banyak karunia, atau penuh dengan karunia atau banyak karunia. Dalam hal ini karunia-karunia rohani. Namun sidang jemaat, keadaan jemaat juga terjadi keadaan yang kurang baik gitu ya. Dalam hal ini adalah pertengkaran di antara mereka, pengkultusan orang ya, antara Apolos dengan Paulus. Ini sesuatu yang kurang pas. Dan keadaan yang kurang pas ini harus dibenahi oleh Rasul Paulus. Maka dia mengirimkan Timotius yang disebut sebagai anaknya gitu ya. Tapi di situ bukan anak jasmani, melainkan anak rohani. Nah, siapa itu Timotius? Ini yang perlu kita pelajari, Bapak Ibu sidang jemaat. Siapa itu Timotius? Ini yang harus menjadi bagian dalam diri kita, berefleksi, mengevaluasi diri. Apakah kita juga sama seperti Timotius? Timotius ini adalah sosok yang berdampak baik ini sidang jemaat bagi kehidupan gereja. Lebih dari 2000 tahun yang lalu atau bahkan 2000 tahun yang lalu dia hidup, dia punya dampak yang sampai hari ini kita pelajari. Jadi di kesempatan ini kita belajar dari Timotius, khusus di ayat yang ke-17 ini. Sebagai anak rohani Rasul Paulus berhasil di dalam mengajari Timotius yang masih muda, untuk akhirnya sama-sama terlibat dan melibatkan diri di dalam pelayanan. Orang muda tapi melayani. Orang muda punya potensi. Orang muda punya kesanggupan. Tentu orang yang membimbing ini yang paling penting, Bapak Ibu. Ya, orang yang membimbing penting dan yang dibimbing mau. Maka jadi, saya ulang ya, ada pembimbingnya dan yang dibimbing mau. Maka jadi. Nah, apa yang perlu kita pelajari dari Timotius ini? Yang pertama itu,
Timotius adalah sosok yang setia kepada Tuhan. Amin. Dikatakan, dan yang setia kepada Tuhan. Nah, setia itu adalah sifat, sidang jemaat. Dikatakan sifat ini mencerminkan kepercayaan, loyalitas, dan konsisten dalam hubungan baik dalam persahabatan, cinta, pekerjaan, maupun kepercayaan terhadap sesuatu. Kaitan di sini kecintaannya, kesetiaannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Ini luar biasa ini, Timotius. Dia adalah sosok yang setia kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai anak muda Kristen, orang yang setia dari sejak kecil sudah dibimbing, udah besar, remaja pemuda dalam bimbingan Rasul Paulus, dan jadi. Berapa banyak orang yang ikut Tuhan, sidang jemaat? Berapa banyak orang yang dibimbing oleh Rasul Paulus? Banyak. Berapa banyak orang yang setia? Sedikit. Nah, dasar utama itu adalah setia kepada Tuhan. Kalau setia kepada Tuhan, maka orang itu akan setia dengan pasangannya. Setia dengan pekerjaannya. Setia dengan tanggung jawabnya. Apa yang diberikan dia sebagai yang harus dia pertanggungjawabkan, karena dia setia kepada Tuhan, dia mampu mempertanggungjawabkannya. Nah, bicara setia kepada Tuhan, Bapak Ibu, ini penting dimiliki oleh siapapun. Tidak orang muda, apalagi orang tua. Setia kepada Tuhan itu proses. Bukan sehari 2 hari. Itu prosesnya panjang. Dan terbukti akhirnya, pada saat diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit, situasi yang tidak mudah dalam kehidupan, dengan segala macam godaan yang ada, dia tetap berkomitmen, tetap menunjukkan setianya kepada Tuhan. Amin. Bukan karena pernikahan, setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, di antara kita di sini, ada yang akhirnya percaya kepada Tuhan diawali dengan pernikahan. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Ada di antara kita yang percaya dan mengenal Tuhan. Saya ulang nih ya. Percaya dan mengenal Tuhan setelah pernikahan Bapak Ibu. Sebelumnya dia belum mengenal Tuhan. Sebelumnya dia belum percaya kepada Tuhan. Sebelumnya dia bukan orang Kristen. Nah, setelah menikah, kehidupan kekristenan dijalani. Ada yang tidak setia Bapak Ibu. Dia menjadi Kristen, dia menjadi orang percaya karena pernikahan saja. Mengikuti syarat yang diminta oleh gereja. Maka dia mengaku percaya, dia dibaptis, mengikuti bimbingan katekisasi, pernikahan. Setelah semua terproses, kembali ke agama atau ke kepercayaan semula. Ada, tidak sedikit yang begitu. Tapi bagi orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan memakai momentum pernikahan. Tuhan memakai pasangannya untuk membawa dia, dan bahkan boleh dikata Tuhan pakai pasangannya untuk memperkenalkan Tuhan dalam hidup orang itu atau seseorang itu, dan orang itu menjadi percaya. Bahkan lebih sungguh-sungguh kesetiaannya dibandingkan pasangannya Bapak Ibu. Saya ulang ya. Bahkan yang demikian, yang setia ini,
lebih sungguh-sungguh dari pasangannya. Pasangannya jarang ke gereja, dia ke gereja. Pasangannya nggak ke gereja, dia ke gereja. Pasangannya nggak pelayanan, dia pelayanan. Pasangannya masa bodoh dengan gereja, dia tetap bergereja. Kalau kesetiaan itu diukur dari pelayanan dan kehadiran di gereja. Setia. Ya. Bahkan setelah pergi pun pasangannya, orang-orang yang setia ini, karena dia mengalami kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, hidup berpengalaman di dalam Tuhan. Dia nggak peduli ada pasangan atau tidak ada pasangan, imannya kepada Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Itu orang yang setia, Bapak Ibu. Diejek, dihina, nggak dihargai sedemikian rupa. Fokusnya bukan lagi kepada penghargaan manusia. Fokusnya sudah kepada Tuhan. Itu orang yang setia, Bapak Ibu. Tidak dihargai, tidak dilihat, dipandang enteng. Gak peduli dengan omongan orang lain. Kalau urusan ini adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Itu orang yang setia, Bapak Ibu. Timotius itu bukannya tidak mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Bersama dengan Paulus yang mementori dia, diperhadapkan dengan banyak kesusahan di tengah-tengah pelayanan, dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Dia maju terus, karena dia tahu yang dia percaya itu adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang menyelamatkan dirinya. Amin. Lalu ada kelompok lain lagi. Dari kecil Kristen, udah besar Kristen. Setelah menikah, Kristen. Pernikahan, persyaratan kekristenan dipenuhi. Tapi akhirnya tidak setia kepada Tuhan. Ya, datang hanya saat momen-momen tertentu, Bapak Ibu. Ini terjadi di dalam gereja. Nggak hanya di gereja kita, di gereja lain juga banyak. Nah, bukan harus hadir di gereja kita, hadir bergereja. Dimanapun boleh bergereja, Bapak Ibu. Termasuk gereja kita di sini. Mau Bapak Ibu sidang jemaat mau bergereja di tempat lain, silakan. Gak masalah, yang penting datang kepada Tuhan. Ada nggak ada orang saya dengan keluarga tetap bergereja di sini. Tapi kan gereja kita di sini adalah gereja yang jemaatnya sudah teruji dan terbukti oleh waktu, Bapak Ibu. Pernah diajak ke gereja lain, difasilitasi, ditawari dengan segala macam jaminan, Bapak Ibu. Tapi jemaat tetap setia di sini, saya juga heran itu. Udah pendetanya kere, masih mau datang di sini. Ya. Orang di luar sana, khususnya yang di Kalimantan yang mengenal saya, dipikir saya itu pendeta yang kaya sidang jemaat. Yang banyak cuannya dengan segala macam fasilitas mewah. Ya. Wah, pasti besar rumahnya Pak Pendeta Paran itu di Jakarta. Ya. Bapak Ibu, mereka pikir begitu. Karena banyak pendeta di luar, ya, di kota, di daerah, sungguh-sungguh diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Ya, sungguh-sungguh diberkati Tuhan secara materinya. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, kita, Bapak Ibu udah tahu lah keadaan keluarga kami seperti apa dan bagaimana. Ya, dari segi ekonomi, penampilan, dan lain sebagainya, di jari nggak ada cincin berlian ini. Ya. Tapi heran Bapak Ibu datang terus beribadah di sini. Karena Bapak Ibu dan saya, kita tahu yang kita imani, yang kita percaya, yang kita yakini adalah Tuhan Yesus. Amin.
yang mengubah dan memberkati kehidupan Bapak Ibu. Saya sudah sampaikan di sini, siapa yang sungguh-sungguh beriman, siapa yang sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan, dia nggak peduli dengan situasi kondisi dirinya dan orang di sekitarnya. Dia akan maju terus di dalam Tuhan. Itulah orang-orang yang setia. Dan mencari orang yang setia itu sukar atau sulit Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sidang jemaat, dalam penilaian saya sudah menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Pertahankan dari segi kehadiran. Tapi bicara kesetiaan kepada Tuhan ini juga bicara kepercayaan yang penuh. Kalau dia percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, penuh kepada Yesus, dia nggak mempercaya yang lain-lain lagi itu. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Sebagai penjaganya, pelindungnya, sumber dari segala berkat. Dia tidak meminta dukungan, bantuan dari yang bukan Kristen, sidang jemaat. Saya ini kan berteman dengan banyak orang. Ya. Ke gerejanya oke. Kristen, Bapak Ibu. Tapi saat menghadapi masalah dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, kemana datangnya Bapak Ibu? Hah? Ke mbah dukun. Ke orang yang dianggap punya kemampuan untuk menolong. Dipercayai loh itu Bapak Ibu. Yakin lagi. Keluar uang nggak apa-apa. Yang penting masalahnya selesai. Karena kalau lewat pendeta, lewat gereja, lewat hamba Tuhan, ininya lama benar Bapak Ibu. Ibaratnya jalan tol dengan orang ngesot. Ya, kalau yang ngesot lama kan Bapak Ibu. Tapi kalau jalan tol kan cepat itu. Ya, jarak 100 meter orang ngesot dengan jalan dan dengan orang pakai sepeda atau pakai motor, pakai mobil kan lebih cepat yang pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda. Lebih cepat lagi yang jalan cepat juga yang jalan kaki daripada yang ngesot kan gitu. Kalau nggak percaya coba aja nanti gitu ya. Ngesot tuh kayak apa? Nah, kekristenan sering diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit. Udah didoakan, nggak clear juga masalahnya. Bukannya terurai, bukannya ada jalan, yang ada jalan buntu. Berdoa berkali-kali, tapi justru jawaban doa yang kita dapat tidak seperti yang kita harapkan. Pernah ngalami kayak begitu Bapak Ibu? Pernah Ibu, cuman Ibu Deborah ya. Yang lain kayaknya doanya lurus dan mulus-mulus semua gitu ya. Baik menurut kita, belum tentu menurut Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, dia selalu mencari yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut dirinya. Boleh nggak Bapak Ibu minta kekayaan? Saya mau tanya, boleh nggak? Boleh. Saya juga mau kaya Bapak Ibu. Kalau kaya kan gampang, kita ganti-ganti handphone gitu kan. Makan di mana nih? Restoran mana? Mau makan apa? Ya, tinggal pilih. Mau pergi kemana? Tinggal cari tempat. Itu orang yang berduit Bapak Ibu. Orang yang kaya. Saya tanya, libur kemarin kemana? Ada di rumah.
Ya Bapak Ibu, kalau orang kaya kan enggak. Libur pasti luar negeri, libur luar kota. Paparan keluar kota dong. Iya saya nengok mama, Bapak Ibu ya. Keluarga memang itu ritual saya setiap tahun. Ya. Tapi Bapak Ibu, boleh nggak kita berdoa supaya kita kaya? Boleh. Bila perlu, dan ini doa saya, jemaat nih kaya-kaya semua. Tapi kalau udah kaya, tetap setia. Jangan kaya berubah setia. Malah menjelek-jelekin gereja dan hamba Tuhannya. Karena udah kaya. Kalau orang kaya itu kebanyakan, kalau dasarnya nggak kuat, nggak setia kepada Tuhan Bapak Ibu. Segala urusan beres dengan nyogok. Susah usaha, ada hambatan, sogok. Bukan didoakan. Tapi pengusaha-pengusaha yang setia pada Tuhan, dilaluinya biarpun itu sulit. Karena dia meyakini, semua indah pada waktunya. Boleh kaya. Saya berdoa sidang jemaat kaya dan setia pada Tuhan. Amin. Ya daripada kita bergumul terus. Ini mau masuk ke 5 bulan Mei itu apa namanya? Kebaktian Padang. Kan sidang jemaat diminta itu. Ayo sidang jemaat berapa? 1 orang. Saya kurang tahu nanti. Nah, ayo nabung. Ya kalau gereja kita kaya, jemaatnya kaya. Oh mau kemana? Ke Bandung. Selesai. Saya yang bayarin untuk mobilnya. Kemana? Ke Bali. Ya udah. Berapa orang kita yang siap ke Bali? Pesawatnya. Saya yang borong semua untuk jemaat. Wah. Begitu Bapak Ibu. Gereja-gereja yang kaya. Ya. Kita cuman kopi doang ya Pak. Habis ibadah kopi. Snacknya nggak ada kadang-kadang. Tapi puji Tuhan lah, masih ada kopi untuk mempererat kita. Makanya saya berdoa supaya jemaat kaya, anak-anaknya nanti kaya. Kalau kaya jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Gak perlu susah-susah lagi gereja. Mati lampu, udah lampu yang ada. Bukan, lampu yang ada sorotnya itu. CCTV-nya ya gak pakai. Wah, enak kita. Tapi susah pun sederhana juga enak Bapak Ibu. Makin susah kita makin beriman kepada Tuhan. Makin setia kepada Tuhan. Kaya pun tetap setia kepada Tuhan. Jadi kita berdoa, saya selalu berdoa, anak-anak kita semua lebih hebat dari kita orang tuanya. Amin. Saya ulang ya. Saya suka berdoa di sini, mungkin Bapak Ibu mencermati doa saya. Anak-anak kita jauh lebih hebat dari kita. Itu doa kita, itu iman kita. Kalau sama seperti kita, berarti kita nggak maju tuh. Saya ulang ya. Kalau anak kita sama seperti kita, berarti kita gagal tuh mendidik anak kita. Tapi kalau anak kita jauh selangkah lebih maju, anak siapa itu? Oh, anaknya Pak Ateng. Ibu Mariati itu anaknya Pak Ateng. Anak siapa itu yang begitu tuh? Pak Ateng bilang anaknya Bu Mariati. Yang jelek-jelek ke ibu gitu ya. Ini hanya bercanda Bapak Ibu. Tapi kalau semua indah, semua baik, wah mantap. Dulu makan susah sekali. Sekarang puji Tuhan. Dulu kemana-mana jalan kaki. Sekarang puji Tuhan udah punya motor.
Ningkat nggak itu anak-anak? Anak-anak remaja, pemuda, ningkat nggak atau mundur tuh? Meningkat. Nanti naik lagi, punya mobil, punya rumah, punya istri, ya, punya suami, lahiran anaknya, cucu saya lahir, udah mulai pusing nih, apa ini? Bukan pusing karena nggak ada duit, pusing mau beli apa ini untuk cucu saya nih. Tuh, cari-cari di Google, apa namanya, di itu tempat apa, Shopee ya, belanja itu ya Pak Indra ya, Shopee, wih. Ini dorongannya ini, mau cari dorongan yang paling mahal, nah gitu, bukan dorongan yang sekali make krepet gitu. Nah ini pakaiannya kayak, tapi sekalipun susah kita, kalau orang itu atau kita itu setia pada Tuhan, Tuhan sanggupkan saya, mampukan saya untuk menghadapi dan melewati kesusahan yang ada. Itu orang yang setia pada Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Timotius setia pada Tuhan, kita juga mau setia kepada Tuhan. Amin. Ukuran setia itu terlalu banyak. Tadi kehadiran. Yang kedua, masalah kepercayaan. Susah tetap ngandalin Tuhan atau ngandalin yang lain. Jangan sampai datang ke tempat mbah. Ya. Ke tempat mbah itu jangan sampai. Kalau sampai datang ke tempat mbah, itu dia nggak setia kepada Tuhan. Ya. Apalagi udah itu dikasih tahu, ini jangan ya, ini harus begini. Ya. Ini tahun apa katanya tahun ini? Ular kayu ya, naga kayu. Wah, lebih percaya kepada ajarannya daripada kepada firman. Kepada firman Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, dia pasti tetap berpegang kepada firman Tuhan. Gak peduli dengan apa kata orang. Hidup matinya, rezekinya, semua bergantung kepada Tuhan lewat firman. Itu orang yang setia. Tapi kalau orang yang gak setia kepada Tuhan, dia akan menyamakan kekristenan dengan yang lain. Ya, gak apa-apa, jalanin dua-duanya. Tuhan juga iya, yang lain juga iya. Enggak sama Tuhan selesai, sama yang lain bisa selesai. Yang tadi itu, saya pakai istilah ngesot sama jalan tol. Kalau ke mbah kayaknya jalan tol. Kalau ke Tuhan jalannya ngesot. Hati-hati Bapak Ibu yang begini enggak setia, enggak akan pernah bertumbuh iman, keyakinannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Mau Bapak Ibu terus setia pada Tuhan? Tetaplah setia. Waktu menguji kita semua Bapak Ibu. Termasuk saya. Saya juga diuji ini. Saya berpikir di Wacung ini saya paling lama 5 tahun dulu. Ya, paling lama. Lihat situasi, kondisi yang ada. Bisa lewati Pak Yohanes ya. Udah 20 tahunan lebih. Waktu kita ucapan syukur rumah Pak Yohanes, dalam bayangan saya dulu, ya hilang lagi jemaat satu nih. Mereka berapa orang lagi. Udahlah. Pulang-pulang itu sampai ban mobil bocor atau meletus itu ya Pak Yohanes. Jauh banget rumahnya ke Citra sana. Masih banyak kodok, banyak ikan betok dulu itu. Saya pikir udahlah selesai. Sampai hari ini nggak tahu udah berapa belas tahun udah tinggal di sana, Pak Yohanes. 2006. 2008, sekarang 2005, berapa tahun itu?
Pak Ateng yang jago matematik ini. Masih setia beribadah di sini. Luar biasa. Citra itu bukan dekat Bapak Ibu. Jauh. Ya. Sebulan sekali masih hadir bersama dengan keluarga. Puji Tuhan. Sedang jemaat masih hadir di tempat ini. Puji Tuhan. Kesetiaan beribadah harus juga tetap dalam kesetiaan beriman, berpengharapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap kepada Tuhan. Dagangan gak laku, tetap berdoa pada Tuhan. Ya, dagangan gak laku nih. Susah cari jodoh, tetap percaya kepada Tuhan. Sebab kalau datang ke mbah dukunnya naksir, nanti repot itu. Ya, akhirnya dapat mbah dukun. Masih banyak lagi Bapak Ibu. Yang terakhir, Timotius ini sosok yang memiliki pengetahuan. Pengetahuan tentang kekristenan. Ia akan memperingatkan kamu yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Sebab kalau Timotius ini tidak berpengetahuan, Bapak Ibu sidang jemaat, tidak mungkin Rasul Paulus tempatkan dia di Korintus. Gak mungkin. Karena dia punya pengetahuan, dia udah setia, punya pengetahuan, Paulus minta dia ada di Korintus untuk memperingatkan jemaat dalam pengajaran seperti ini. Hebat ini Timotius, muda dia, tapi pengetahuannya tentang kekristenan sudah luar biasa. Dasarnya ada. Dia mau belajar itu. Yang kedua, ada yang mengajari. Pengetahuan didapat karena mau belajar. Yang kedua, ada yang mengajari. Yang ketiga, ada sarana prasarananya. Timotius sekali lagi memiliki pengetahuan. Rupanya neneknya dan mamanya mendidik dia dari kecil. Lois nama neneknya. Neneknya mendidik cucunya ini menjadi pengikut Tuhan. Setelah itu ketemu dengan Rasul Paulus. Diajari lagi. Dia mau belajar, dia mau diajar, jadi pintar. Nah, saya kurang tahu Bapak Ibu. Dengan kita. Sejauh mana kekristenan Bapak Ibu? Pengetahuannya tentang kekristenan itu sendiri. Contoh. Kenapa sih orang Kristen menyebut Allahnya sebagai Bapa? Sederhana kan? Bapak Ibu doanya gimana? Bapak kami kan? Ya Bapak. Nah kenapa Bapak Ibu sebut Allah itu disebut sebagai Bapaknya Bapak Ibu dan saya? Kenapa Bapak Ibu dan saya berdoa di dalam nama Yesus? Yakinkah Bapak Ibu masuk surga? Adakah kiamat itu? Adakah surga itu? Adakah neraka itu? Jangan-jangan surga neraka nggak ada. Apakah Yesus itu memang ada? 2000 tahun yang lalu. Ini kan kita cuma dapat bacaan lewat Alkitab. Apa itu Alkitab? Masih banyak Bapak Ibu yang Bapak Ibu dan saya harus tahu. Makanya saya sedih juga pemahaman Alkitab
Di gereja kita minggu ketiga sebulan sekali, yang datang tidak banyak. Ada yang ditanya, pusing Pak. Pusing bukan karena kurang tidur. Dengar pemaparannya itu loh, berbelit-belit katanya. Nah ini seperti ini saya mengajar nih Bapak Ibu, mengkhotbahkan. Jadi Bapak Ibu dan saya sidang jemaat harus pintar. Harus punya pengetahuan, mau belajar. Di rumah itu banyak buku itu. Saya berharap buku-buku saya itu boleh Bapak Ibu baca. Ya. Dari yang ringan sampai yang berat itu ada di rumah. Dari yang berat dibuat ringan juga ada. Itu tulisan Andar Ismail almarhum. Seri Selamat. Saya punya Bapak Ibu. Saya beli bukunya. Itu sederhana kupasannya. Tapi yang dikupas ini dalam misinya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau habis minjam, dikembalikan Bapak Ibu. Atau mau baca di rumah juga nggak apa-apa. Untuk bapak-bapak saya sediakan kopi gitu sambil baca. Banyak bukunya, mau yang tipis, mau yang tebal. Cuman tahun ini saya belum beli buku lagi. Biasanya tiap bulan beli, ini udah masuk bulan kedua ya Mbak Debbie ya. Saya kayaknya perlu anggaran untuk beli buku lagi. Jadi saya dari sejak muda senang membaca. Kuliah, gak ada duit saya kumpulin recehan-recehan itu. Nanti saya udah banyak dapat kumpulin tukar ke warteg yang ada di depan gereja GKRI Mangga Besar. Udah itu nanti itu uang tukaran recehan itu yang saya belikan untuk beli buku Bapak Ibu. Jadi saya bukan orang yang abai terhadap buku. Saya senang membaca. Jadi Bapak Ibu, ada tuh di sebelah tuh di pastori. Gak perlu beli, tinggal baca. Saya senang pamin, senang baca buku itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau memang sulit baca, sekarang YouTube banyak. Iya kan? Tinggal buka aja di YouTube. Tentang apologetik ada Bambang Nursela. Nah itu tajam, dalam. Ada juga yang lain-lain itu Bapak Ibu. Cuman yang lain-lain itu terlalu kasar. Tidak tendeng aling. Bahasanya juga kasar, saya tahu. Tapi argumentatif sekali Bapak Ibu. Tentang ajaran kekristenan. Jadi Bapak Ibu dan saya, kita semua harus meningkatkan pengetahuan kekristenan kita. Karena sekarang ini media sosial, semua terbuka. Semua ada. Dan semua bisa menyerang, menggoyahkan iman Bapak Ibu kalau iman Bapak Ibu tidak disertai dengan pengetahuan. Benar gak Yesus itu Tuhan? Dalam pertanyaan itu Bapak Ibu. Kekristenan itu bukan agama. Orang Kristen itu tidak masuk surga. Adanya di neraka. Akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bapak Ibu. Di sekitar kita. Karena Bapak Ibu ada berkomunikasi dengan orang sekitar, tapi juga ada di media. Bapak Ibu punya WA? Punya. Ada WA grup? Ada. Bapak Ibu punya Facebook? Ada. Apa Facebook itu hanya ngelihat saja? Enggak. Punya YouTube? Punya. Banyak nggak serangan terhadap kekristenan? Banyak. Yang ngejek, yang hina, yang menjatuhkan.
Tadi malam Bapak Ibu saya ketemu sama seseorang. Dia satu-satunya yang percaya kepada Tuhan dalam keluarganya. Fanatik sekali. Tuhan pakai pernikahannya. Dia menikah sama orang Dayak. Lalu dia percaya kepada Tuhan. Waktu anaknya lahir, gak mau bapaknya megang anaknya. Cucunya berarti. Dibiarin. Ditaruh di pangkuannya. Dipegang juga enggak. Tapi dia jalani. Dia bergiat. Luar biasa. Jangan sampai Bapak Ibu, orang Kristen turunan, bapaknya, ibunya Kristen, kita Kristen, tapi kita tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Jangan Bapak Ibu ya. Bila perlu Bapak Ibu kalahkan pendetanya di sini. Dalam hal berargumentasi karena punya pengetahuan yang banyak. Alkitab. Ini kan Alkitab ada berapa? Ini saya uji dulu ini. Punya pengetahuan atau enggak nih jemaat. Berapa jumlah perjanjian lama? Berapa jumlah perjanjian baru? Ini yang sederhana loh Bapak Ibu nih. Perjanjian lama dalam bahasa apa? Perjanjian baru dalam bahasa apa? Ayo. Boleh nggak Alkitab ini ditambah? Boleh nggak Alkitab ini dikurangi? Ini masalah pengetahuan ini nalar ini Bapak Ibu. Siapa-siapa saja nabi besar, nabi kecil. Tahun berapa ini kitab Matius ditulis? Apa latar belakangnya? Yang sederhana-sederhana aja. Ayo Bapak Ibu, sidang jemaat belajar jadi jemaat yang punya pengetahuan. Kenapa Pak? Oh, Alkitab jilid 2. Ya itu pun jadi masalah Bapak Ibu. Di luar sana, kok Alkitabnya orang Kristen ada edisi revisi, berarti Alkitabnya orang Kristen itu palsu, dipalsukan, diubah. Ayo. Kalau Bapak Ibu nggak punya pengetahuan, disesatkan sama orang yang sesat, kita makin sesat itu. Tidak asli. Ya. Jadi Bapak Ibu harus punya pengetahuan yang lebih. Mari kita belajar bersama-sama. Amin. Ada buku, ada media, ada YouTube. Cari link-link yang bagus-bagus. Untuk memperdalam pemahaman kita. Kalau Bapak Ibu punya pengetahuan, Bapak Ibu akan sanggup mengajar. Amin. Ngajar siapa pertama-tama? Ngajar anak-anaknya. Ngajar siapa lagi? Ngajar sesama. Makanya saya rindu nih Pak Tony, Pak Indra, Pak Amin, Bu Yekti, para majelis. Sekali-sekali bawa renungan firman Tuhan. Gak mudah sih. Proses panjang nih. Ya. Khotbah. Ya, jadi mari kita sama seperti Timotius.
yang punya pengetahuan. Mari kita sama seperti Timotius yang tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mau bertambah dari segi pengetahuan. Ada usaha yang harus kami lakukan. Kami mau belajar untuk terus setia, sama seperti Timotius yang setia. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Tolonglah supaya setiap kami mengoreksi diri, mengevaluasi diri, sejauh mana kehidupan kami di hadapan Tuhan. Jika tidak berkenan, biarlah kami boleh mengakuinya dan memohon belas kasihan dari Tuhan untuk mengampuni kami semua. Terima kasih, berkati juga air anggur yang ada dan roti yang ada, yang merupakan lambang darah dan tubuh dari Tuhan Yesus. Sebagai kesaksian bagi kami kepada dunia, bahwa Yesus datang, menderita, dihinakan, mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kami, bangkit dari kematian, naik ke sorga. Dan kami juga harus mempersiapkan diri lewat perjamuan ini, bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali, supaya kami ditemukan sama seperti perempuan yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan selalu beserta dengan kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belakang yang gelap. Tanpa seribu kata, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku menyadari semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati berharap, serahkan diri demi karya-Mu. Langsung bisa katakan, sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua
Ajarku memahami semua yang kau ingin agar hidupku kuatkan hati. Bagimu aku rela sepenuh hati serahkan diri. Tapi karyamu, serahkan diri. Tapi karyamu, serahkan diri. Tapi karyamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan khususkan untuk kami. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk melayani dan beribadah. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau berdoa bersama. Teruslah setiap kami, setiap sidang jemaat-Mu, yang tua, yang muda, tetap sehat. Karuniakan kesehatan yang prima kepada setiap kami. Karuniakan hikmat bijaksana kepada setiap kami, kerajinan kepada setiap kami, kemampuan kepada setiap kami, dan bukakan jalan untuk kami mencari rezeki yang ada. Kami percaya Tuhan menyediakan rezeki atau berkat lebih bagi kami, untuk kami dan keluarga kami, baik sekarang ini maupun masa-masa yang akan datang. Karuniakan juga kebahagiaan, kedamaian sejati untuk setiap sidang jemaat-Mu dalam berumah tangga. Suami istri jauh dari konflik, pertengkaran, kebencian, caci maki, jauh dari segala macam godaan yang ada Tuhan. Kalaupun ada, dimampukan untuk menangkalnya semua. Supaya rumah tangga setiap kami sidang jemaat-Mu penuh dengan kedamaian yang daripada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk remaja-remaja pemuda di tempat ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, Tuhan, supaya mereka dijauhkan dari pergaulan yang salah, pergaulan yang menyesatkan, pergaulan yang akan menghancurkan masa depan mereka. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah remaja pemuda di tempat ini memiliki pengetahuan yang benar, sikap yang benar, tindakan yang benar, yang mencari hanya yang berkenan kepada Tuhan, supaya hidup mereka dan masa depan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami ingin melihat generasi kami dari gereja ini, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ada beberapa kegiatan untuk minggu ini. Di antaranya adalah persekutuan doa. Biarlah setiap kami sidang jemaat-Mu tetap setia berdoa bersama di tempat ini. Kami juga bawa dalam doa untuk bangsa dan negara kami, beri hikmat bijaksana kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang benar-benar dipercaya untuk menata mengelola negara ini. Biar mereka ini adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang berpikiran maju, orang-orang yang berkesinambungan dalam memikirkan bangsa negara ini. Kami rindu di bawah kepemimpinan mereka. Banyak terobosan-terobosan yang dibuat Tuhan untuk kejayaan Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia yang maju, Indonesia yang berkebudayaan tinggi, Indonesia yang menjadi berkat.
Karenanya segala macam korupsi di negara ini bolehlah kiranya diberantas ya Tuhan. Paham-paham radikal, intoleransi kiranya boleh memudar di negara ini Tuhan. Kami mau melihat Indonesia yang damai, dengan agama yang berdampingan, satu agama dengan agama yang lain. Terima kasih. Biarlah suku sesama suku, anak bangsa saling berjejaring, saling menghargai bahwa kami ditakdirkan. Kami ada di bangsa ini memang karena kemajemukan ya Tuhan. yakni kami berbeda, tetapi tetap satu. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Februari ini. Biarlah mereka yang berulang tahun tetap semangat. Mereka diberkati Tuhan, dengan bertambahnya usia bertambah juga imannya, keyakinannya kepada Tuhan Yesus. Peliharakan sidang jemaat-Mu semuanya Tuhan. Kuatkan iman percaya mereka. Biarlah menjadi jemaat yang tetap setia kepada Tuhan. Jemaat yang bertambah-tambah pengetahuannya akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk para pemusik yang boleh memainkan musik semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin terampil. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang membentuk karakter mereka. Tuhan yang membentuk pemahaman mereka Tuhan. Sedemikian rupa menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk yang menjadi saluran berkat berbagi angpau hari ini. Dan juga Tuhan yang menerima semua kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk pemilihan Ketua Panitia Kebaktian Padang, Tuhan campur tangan. Terima kasih. Kami mau pulang, kami mau berpisah satu tahap yang lain. Biarlah kasih sayang Tuhan kami sungguh-sungguh rasakan. Tangan Tuhan yang kuat menyertai keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran, dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.